Yakin anak kemarin sore itu jadi Paraji, sahut mereka. Bayangan samar seseorang perempuan, rambutnya panjang dan kusut, dan di sana tepat di sisi tempat tidurnya berdiri seorang perempuan, gaunnya putih. Halo guys, kembali ke cerita Desi. Jadi kali ini cerita tentang seorang mahasiswa kebidanan yang bantu lahiran di desa selatan Pulau Jawa. Jadi gini guys ceritanya. Kabut pagi baru saja tersibak ketika Siti menampakkan jalan tanah menuju desa di selatan Pulau Jawa, yaitu kampung halaman Nenek Siti. Nah, 5 jam perjalanan berkelok dari kota besar terdekat terbayar lunas. Udara segar beraromakan garam dan hutan pinus menyegarkan mereka. Kiri kanan sawah, teras sering menghijau, diselingi pohon kelapa yang melambat. Suara ombak samudra yang perkasa bergemuruh dari kejauhan, memberi janji petualangan liburan semester yang sempurna. Nah, ini surga tersembunyi. Indah bukan? Seru Siti. Matanya berbinar-binar. Kamera ponselnya tak terhenti mengabadikan keelokan alam. Rumah kayu beratap genting Nenek Siti, Mbok Darmi, terletak di ujung desa, hanya sepelempar batu dari bibir pantai. Hari-hari awal adalah mimpi. Mereka membantu nenek di kebun, memetik kelapa muda langsung dari pohon, berenang di teluk kecil yang airnya jernih kebiruan, dan menikmati masakan rumahan yang menggugah selera. Penduduk desa itu ramah banget, meski ada keraguan samar di mata beberapa tetua ketika mengetahui Siti dan Indah adalah calon bidan. Yakin anak kemarin sore itu jadi Paraji, sahut mereka. Paraji adalah bidan atau dukun beranak di desa yang tidak menempuh pendidikan medis. Anak muda sekarang pinter-pinter, kata Mbok Darmi, mencoba menepis keraguan itu. Tapi ingat ya, di sini adat masih kuat, kata mereka. Hari ketiga menyisipkan bayangan pertama. Senja baru saja tiba ketika seorang pemuda bernama Joko, nafas terengah-engah, muncul di depan pagar. "Mbok Darmi, tolong, istri saya Wati mau melahirkan di kampung Seteru. Dukun kampung kami sedang pergi, Mbok Darmi." Nah, kampung Seteru adalah dusun tetangga yang terpisah bukit kecil. Jaraknya itu sekitar 1 jam naik motor menyusuri jalan setapak berbatu. "Kami bisa membantu," ujar Siti dengan percaya diri sebelum Mbok Darmi sempat menjawab. Neneknya menghela napas, wajah mengkerut. Perjalanan dengan motor butut Joko di malam yang gelap gulita adalah pengalaman mencekam. Senter Siti hanya menyapu sempitnya jalan berbatu, dikelilingi rapatnya dinding hutan yang bisikannya seperti desis ular. Suara jangkrik dan binatang malam terdengar keras. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah panggung kayu tua yang nyaris tenggelam dalam bayang-bayang pohon beringin raksasa. Rumah itu tampak terbengkalai, catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah atau tertutup papan, dan aura kesuraman menyelimuti seperti kabut. "Ini rumahnya," sautnya. Joko mengangguk. "Iya, rumah kosong, yang punya sudah lama meninggal." Begitu masuk, bau apek campur tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk seperti daging membusuk atau jamur tua langsung menusuk hidung. Suasana di dalam lebih buruk. Ruangan utama hanya diterangi lampu tempel minyak yang nyalanya kehijauan dan berkedip-kedip. Udara terasa lembab dan dingin, menusuk tulang. Wati mengerang kesakitan di atas tikar lusuh yang dihampar di lantai kayu yang reot. Siti dan Indah segera mengambil alih. Insting kebidanan mereka mengalahkan rasa ngeri. Mereka mengeluarkanlah perlengkapan P3K.
kebidanan sederhana yang selalu dibawa. Proses persalinan mulailah berlangsung intens tetapi relatif lancar. Bayi laki-laki yang sehat akhirnya mengisi ruangan dengan tangisan pertamanya yang kuat. Sedikit mengusir kesuraman, Siti memotong tali pusat dengan hati-hati. Kemudian saat segalanya mulai tenang, Joko mendekat dengan wajah tegang. Ia menjelaskan adat setempat yang ketat. Hanya orang yang membantu persalinan yang boleh menguburkan ari-ari bayi, dan itu harus dilakukan di tempat khusus di belakang rumah, disertai ritual-ritual tertentu sebelum fajar menyingsing. Nah, ritualnya melibatkan membungkus ari-ari dengan kain mori putih, menaruhnya dalam kendi kecil tanah liat bersama beberapa biji-bijian, kembang setaman, dan sebuah gelang perak kecil yang sudah disiapkan Joko. Ini penolakan bala, bisiknya. Harus dikubur bersamanya. Biar Wati yang lakukan besok pagi sesuai adat. Indah yang sudah kelelahan dan masih bergidik oleh suasana rumah langsung menolak. Sudah larut sekali, Pak. Kami harus pulang. Lagi pula ritual seperti itu di zaman sekarang ya. Kepalanya menggeleng-geleng, ketidaksabarannya jelas. Siti meski merasa aneh juga ingin segera keluar dari rumah itu. Tekanan untuk segera pulang dan ketidaknyamanan lingkungan mengalahkan rasa ingin tahu atau penghormatan terhadap adat. Iya Pak, biarlah Ibu Wati yang urus besok. Kami pamit. Mereka menolak ajakan Joko untuk menginap dan memaksakan diri pulang di tengah malam buta, meninggalkan ari-ari yang sudah dibungkus rapih beserta kendi, biji-bijian, kembang, dan gelang perak kecil itu di dalam sebuah baskom di sudut ruangan. Saat meninggalkan rumah tua itu, Siti merasa ada banyak pasang mata tak terlihat mengawasi dari balik jendela-jendela yang gelap. Kejadian aneh dimulai malam itu juga. Tepatnya di kamar Siti di rumah Mbok Darmi. Setelah mandi air hangat untuk menghilangkan lelah dan rasa ngeri, Siti tertidur lelap. Tengah malam ia terbangun oleh suara tangisan anak kecil, lemah, melengking dan penuh kesedihan, seolah-olah berasal dari kamar mandi yang bersebelahan dengan kamarnya. Hatinya berdebar. Ia membuka mata, mendengarkan tangisan itu nyata. Perlahan ia bangun dan membuka pintu kamar mandi dengan gemetar. Ruangan kecil itu kosong, tapi keran air di bak mandi terbuka penuh. Air mengalir deras dan menderu memenuhi bak hingga meluap ke lantai. Padahal ia yakin mematikannya sebelum tidur. Dengan tangan dingin ia mematikan keran. Suara tangisan itu pun lenyap, digantikan oleh degup jantungnya sendiri yang kencang. Pasti mimpi, pasti hanya mimpi, bisiknya meyakinkan diri. Meski basahan di lantai ternyata nyata, keesokan harinya saat berdiri di depan cermin kayu tua di kamarnya untuk menyisir rambut, Siti kaget. Di sudut cermin di belakang bayangannya sendiri terdapat bayangan samar seseorang perempuan. Rambutnya panjang dan kusut. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kamarnya yang sunyi. Ia mendekati cermin lagi. Jari-jarinya menyentuh kaca yang dingin. Hanya wajah pucatnya sendiri yang menatap balik. Kelelahan mungkin ya, gumamnya, mencoba menepis rasa ngeri. Tapi kejadian itu terulang beberapa kali dalam hari-hari berikutnya. Selalu sekilas, selalu membuat darahnya membeku. Masalahnya bertambah. Bantal dan gulingnya selalu ditemukan dalam keadaan bergeser saat ia bangun pagi, seolah-olah ada yang tidur di sebelahnya semalam. Kadang lekukan
Bahkan di bantal sebelah terlihat jelas seperti bekas kepala. Bau anyir seperti bau tanah basah bercampur lumut seringkali tercium di kamarnya, terutama setelah kejadian-kejadian aneh itu. Indah yang tidur di kamar terpisah mengaku tidak mengalami apa-apa meski ia juga mengeluh mimpi buruk. Siti mulai menarik diri, matanya berkantung, wajahnya pucat. Ia tidak berani bercerita lengkap pada neneknya, hanya mengeluh kurang tidur. Mbok Darmi memandangnya dengan tatapan dalam, penuh pertanyaan yang tidak diucapkan. Desa ini banyak penunggunya, Siti, kata neneknya suatu siang sambil menumbuk-numbuk. Kadang mereka hanya ingin diakui, kadang mereka ingin sesuatu yang diambil dari mereka. Klimaks terjadi 3 malam setelah persalinan di kampung Seteru. Siti terbangun bukan karena suara, tapi karena sensasi dingin yang mencengkram pergelangan tangan kirinya seperti tangan manusia. Tapi dinginnya menusuk tulang kaku dan kuat sekali. Ia membuka mata. Dalam kegelapan, kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bau tanah kuburan dan lumut tua begitu menyengat. Ia tidak bisa bergerak, terpaku oleh rasa takut yang melumpuhkan. Perlahan, dengan usaha menggerakkan seluruh keberaniannya, tangan kanannya meraba mencari sekitar lampu di dinding tempat tidurnya. Klik, cahaya lampu bohlam kuning yang redup menerangi kamar. Dan di sana, tepat di sisi tempat tidurnya, berdiri seorang perempuan. Gaunnya putih kusam dan basah seperti kain kafan. Rambutnya hitam panjang dan basah menutupi sebagian wajah. Tapi yang terlihat jelas adalah lehernya yang terkulai patah ke samping, menimbulkan kesan mengerikan. Dan matanya, 2 lubang hitam pekat yang dalam dan kosong, menatap lurus ke arah Siti. Mulutnya yang biru pucat bergerak mengeluarkan bisikan parau, serak, penuh derita dan tuntutan yang mengeris jiwa. "Mana kepunyaanku?" bisik itu, bergema di ruangan kecil. Terasa dingin menusuk telinga. Siti ingin berteriak, tapi suaranya mancat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya beku. Ia hanya bisa menatapi ngeri pada sosok mengerikan yang tangannya masih mencengkram pergelangan tangannya dengan cengkraman es. Pandangannya jatuh pada pergelangan tangan kanan Siti. Siti mengikuti tatapan kosong itu, dan pergelangan tangan kanannya tergantung sebuah gelang perak kecil di ukiran sederhana. Gelang yang seharusnya dikubur bersama ari-ari bayi di kampung Seteru. Saat pulang malam itu, entah mengapa Siti memungutnya dari baskom. Bentuknya yang unik menarik perhatiannya. Barang antik, pikirnya saat itu tanpa pikir panjang memasukkannya ke saku. Ia lupa sekali, terkubur rasa bersalah kecil dan kelelahan hingga kini. Memori itu menyambar seperti petir. Gelang itu bukan barang antik biasa. Itu adalah bagian dari ritual penguburan ari-ari. Miliknya yang dimaksud sang penunggu sosok perempuan dengan leher patah itu pasti ada kaitannya dengan rumah tua. Mungkin korban pesugihan masa lalu yang rohnya masih bergentayangan, atau penunggu tempat itu yang merasa adatnya dihinakan. Dengan gemetar luar biasa, Siti mencoba melepaskan gelang dari pergelangan tangannya. Cengkraman tangan hantu di pergelangan kirinya semakin kuat. Dinginnya seperti membakar kulit. Akhirnya, dengan jeritan kecil, ia berhasil melepaskan gelang perak itu. Tanpa pikir panjang, ia melemparkannya ke arah sosok itu. Gelang itu seolah melewati bayangan perempuan itu, jatuh ke lantai kayu dan bunyi kleng. Seketika cengkraman dingin itu lenyap. Sosok perempuan itu tidak langsung menghilang. Ia menunduk melihat gelang yang tergeletak di lantai. Untuk sesaat suasana berubah. Kesedihan mendalam yang tak terperi mengganggu
tergantikan suara mencengkram. Dua lubang hitam itu seolah memancarkan duka nestapa. Kemudian perlahan-lahan seperti asap tertiup angin, wush, sosok itu memudar. Suara bisikan terakhir bergema lemah, penuh kegelapan dan kesedihan sekaligus. "Terima kasih," ucapnya sebelum benar-benar menghilang, meninggalkan Siti yang terisak-isak ketakutan dan penuh penyesalan di atas tempat tidur, dan bau tanah basah yang perlahan menghilang. Esok harinya, saat fajar menyingsing, Siti dan Indah yang akhirnya mendengar cerita lengkap Siti dengan wajah pucat pergi ke kampung seteru bersama Joko dan Wati yang sudah lebih kuat. Mereka menemukan tempat penguburan ari-ari yang dimaksud di belakang rumah tua itu. Dengan penuh hormat dan permintaan maaf yang tulus, Siti menguburkan gelang perak itu dalam-dalam di tempat yang seharusnya, tempat di samping gundukan kecil tempat ari-ari dan kendi bayi dikubur. Merasa melakukan dosa singkat, meminta maaf atas ketidaktahuan dan ketidakhormatan mereka. Siti bisa merasakan perbedaan suasana di sekitar rumah tua itu. Kesuraman yang menyaksakan itu seolah berkurang dan digantikan oleh kedamaian yang menyedihkan. Malam-malam berikutnya di rumah Mbok Darmi pun berubah. Suara tangis di kamar mandi tak terdengar lagi. Keran air tetap tertutup rapat. Bayangan perempuan dengan mata hitam tak lagi muncul di cermin. Bantal dan guling tetap pada tempatnya. Kedamaian sejati mungkin belum sepenuhnya kembali, tetapi gangguan itu berhenti. Siti belajar pelajaran berharga yang tidak diajarkan di kampus, yaitu menghormati adat istiadat setempat. Apapun keyakinan pribadi kita, bukanlah tentang tahayul itu, tentang menghormati keyakinan, sejarah, dan cara suatu komunitas berdamai dengan kehidupan, kematian, dan hal-hal yang tak terjangkau akal. Di balik ritual yang tampak tidak masuk akal bagi orang kota, seringkali tersimpan kearifan lokal dan penghormatan terhadap hal-hal tak kasat mata yang menjadi keseimbangan. Dan terkadang ketidakhormatan itu memiliki konsekuensi yang nyata, terutama di tempat-tempat di mana batas antara dunia yang terlihat dan tak terlihat tipis dan mudah tertembus. Liburan itu berakhir, membawa pulang dua calon bidan bukan hanya dengan kenangan pantai yang indah, tapi juga dengan rasa hormat yang baru dan mendalam terhadap misteri serta adat yang mengikat desa-desa terpencil di Jawa. Gelang perak kecil itu tetap tinggal di dalam tanah, penanda kesalahan yang telah ditebus, dan peringatan abadi bahwa beberapa hal memang seharusnya dibiarkan berada di tempatnya. Oke guys, sekian cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tontonin terus ya Cerita Desi. Bye bye.